Halo, Assalamualaikum sahabat Permata. Kembali lagi di channel Rumah Sakit Permata Jonggol dalam program Tanya Dokter, suatu edukasi kesehatan yang dilakukan oleh dokter-dokter spesialis yang praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol. Jangan lupa sebelumnya subscribe akun Rumah Sakit Permata Jonggol dan like postingan ini ya. Baik, hari ini saya bersama dokter spesialis bedah tulang yang praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol. Ingin membahas tentang fenomena yang lagi hits terjadi nih di kaula muda, yaitu katanya istilah remaja jompo gitu ya. Remaja jompo, apa sih remaja jompo? Jadi ketika di usia muda mereka sering sekali merasakan kelelahan, sering sekali merasakan tulang-tulang kok kayaknya banyak yang sakit. Nah, bersama saya bahas langsung nih bersama pakarnya. Sudah ada Dokter Gani, spesialis bedah tulang samping saya. Halo Dok, apa Halo kabar? Dok, alhamdulillah sehat Dok. Dok, makasih Dok sudah mau meluangkan waktu nih. Ya. Saya mau membahas sedikit tentang remaja jompo yang saya sebutkan. Karena mungkin berkaitan dengan kesehatan tulang. Sebetulnya sepenting apa sih Dok kita menjaga kesehatan tulang, apalagi untuk usia-usia muda yang mungkin bisa dibilang usia-usia mulai kuliah sampai dengan usia-usia awal-awal 30 ya Dok, yang sudah mulai bekerja, terutama bekerja yang di back office ya, yang banyak duduk Dok. Baik, hal itu sangat penting sekali ya untuk menjaga kesehatan tulang ini. Untuk menjaga kesehatan tulang memang dilakukan bukan pada saat usia kita sudah usia lanjut. Justru dilakukan pada saat usia produktif, seperti usia 20-30 tahun, seperti itu, Dok. Baik, jadi kalau misalnya nih, normal nggak sih Dok, normalnya kita itu boleh atau merasakan nyeri-nyeri itu dalam keadaan apa? Kalau misalnya orang yang olahraga seharian gitu ya Dok, tanpa pemanasan, itu masih normal nggak Dok? Kalau misalnya kita nih lari nih, ada acara di rumah sakit misalnya, ada acara kita jalan sehat, terus besoknya saya sakit, semua itu masih bisa dikatakan normal atau tidak Dok? Baik, memang untuk setelah olahraga gitu, memang normalnya kita akan merasakan keletihan karena otot-otot yang kita pakai misalnya saat olahraga seperti itu. Nah, baiknya kalau untuk olahraga seperti itu tetap ada yang namanya pemanasan dahulu, lalu olahraganya pun olahraga yang terukur dan rutin sebaiknya. Jadi untuk olahraga tidak hanya misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Ya, minimal 3 kali dalam seminggu, minimal 30 menit gitu. Dan itu pun dilakukan bertahap seperti itu Dok untuk olahraganya. Dan ada target nadi atau denyut nadi yang diukur seperti itu. Jadi olahraganya terukur, olahraganya pun aman, dan setelah olahraga pun jangan lupa untuk pendinginan atau stretching buat menghindari cedera pada otot atau tendon seperti itu. Jadi itu masih bisa dibilang normal ya Dok ya? Bisa dibilang. Kapan dibilang bahwa nyeri otot pada tulang-tulang itu dibilang suatu kelainan Dok? Atau misalnya kok saya usia 20 atau misalnya usia baru 30, kok saya sering nyeri gitu, entah itu nyeri sendi atau mungkin ketika bangun tidur sakit semua sendi, atau baru gerak sedikit kok rasanya cepat lelah, sakit seluruh tubuh. Itu kapan sih Dok kita bilang itu dokter gitu mendiagnosa bahwa ini sebetulnya nyeri tulang yang tidak wajar gitu Dok? Baik. Buat penyebab nyeri tulang atau nyeri otot itu kan banyak penyebabnya. Paling sering misalnya pada pekerja kantoran itu posisi kerja yang kurang ergonomis, atau posisi misalnya duduk atau berdiri yang terlalu lama. Nah, itu dapat menyebabkan nyeri pada otot atau tulang seperti itu. Lalu misalnya pada ibu rumah tangga pun, misalnya dia posisi mencuci yang membungkuk seperti itu, atau mengangkat barang di lantai posisi membungkuk, itu pun bisa menyebabkan nyeri tulang dan nyeri otot. Nah, kalau misalnya kapan kita harus khawatir gitu, nyerinya nih wajar atau misalnya tidak wajar, itu bila nyerinya dirasakan terus-menerus seperti itu. Dirasakan terus-menerus, sudah misalnya minum obat analgetik ringan, coba analgetik ringan itu tidak membaik, lalu nyeri pada malam hari seperti itu, atau nyerinya misal disertai dengan pembengkakan
Itu bahaya justru dok. Nah kalau misalnya yang sering terjadi pada remaja jompo yang saya sebutkan ya dok, misalnya mungkin mereka lebih seneng kan sekarang lebih ngetren tuh mager, malas gerak gitu ya dok. Ya, Pulang sekolah maunya rebahan, pulang kuliah maunya rebahan gitu ya dok. Itu biasanya yang sering menyebabkan mereka cepat lelah itu karena apa sih dok? Kalau usia muda yang memang jarang beraktivitas ini. iya. Penyebabnya itu karena satu bisa karena dari kurang aktifnya itu, kurang gerak. Jadi memang ya idealnya kita harus rutin berolahraga kayak gitu, minimal ya 3 kali dalam seminggu seperti itu. Kalau misalnya kita kebanyakan duduk, kita kebanyakan Rebahan. rebahan, tulang kita itu kepadatannya akan berkurang, lalu otot pun akan melemah seperti itu. Kalau misalnya kita kebanyakan duduk atau misalnya kebanyakan tiduran seperti itu, dok. Lalu hal yang apa namanya mempengaruhi yaitu nutrisi ya. Maksudnya sekarang kan banyak ya eh, fast food atau junk food yang kurang baik untuk tubuh kita. Soalnya kalau misalnya kita kebanyakan apa makan fast food, junk food atau minuman yang manis-manis yang lagi yang ngetren sekarang ini itu menyebabkan penambahan berat badan. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi fisik tubuh kita sendiri. Baik, ternyata penyebab remaja jompo adalah mereka sendiri ya dok ya. Iya, Kebiasaan yang tidak kebiasaan. baik. Nah, ini tips terakhir dok, bagaimana mencegah osteoporosis terjadi dini pada usia-usia muda? Apa aja sih dok tipsnya yang harusnya dilakukan nih oleh kaum mageran atau kaum muda ini? Baik. Yang pertama menjaga berat badan. Oke. Lalu yang kedua nutrisi yang seimbang. Terus yang ketiga olahraga rutin, teratur dan terukur seperti itu. Lalu yang keempat hindari merokok dan menghindari alkohol seperti itu. Jadi ada 5 pilar ya dok ya, yang terutama ini gaya hidup yang harus dihindari, yang sebaiknya tidak dilakukan, ya ada yang dilakukan dan dihindari ya dok ya, untuk mencegah osteoporosis dini pada usia-usia muda atau istilahnya remaja jompo nih. Jadi saya ulangi ya dok, yang pertama adalah menjaga nutrisi ya dok ya, jangan sampai terjadi obesitas. Yang kedua adalah bergerak ya dok, Bergerak. dengan olahraga yang minimal 100, bisa dibilang sering juga mengatakan para pakar 150 menit per pekan ya dok ya. Iya bisa. Dengan olahraga yang terukur yaitu dengan nadi yang harus 130 bergeraknya dok. Lalu apalagi tadi dok? Menjaga makanan ya, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Baik, sahabat Permata, demikian perbincangan saya dengan Dr. Gani, spesialis bedah tulang dari Rumah Sakit Permata Jonggol. Dok, terima kasih nih tipsnya. Sama-sama, Semoga bermanfaat nih. Semoga bermanfaat dan jangan sia-siakan waktu yang masih muda ya dok. Ya, betul. Nanti di usia 40 udah remaja jompo. Bukan jompo lagi kalau 40 ya dok. Jadi manfaatkan waktu seefektivitas mungkin, banyak bergerak, jaga nutrisi dan hindari gaya hidup yang tidak sehat ya dok. Baik, dok. Dokter, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, dok. Salam sehat sahabat Permata. Sampai jumpa di Tanya Dokter selanjutnya.